Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi dengan Muslimah Backpacker Semarang. Yuk temani jalan-jalan kita. Jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe channel ini, oke? Yuk kita jalan-jalan bareng. Untuk menuju Pulau Nusa Larang, para peziarah menggunakan akses melalui laut, yaitu menggunakan perahu sewa yang ada di pinggir-pinggir danau. Biasanya ditarik dengan harga sekitar 10.000 per orang, atau misalkan mau menyewa satu perahu yaitu dengan tarif Rp250.000. Rp250 ini kita juga akan menikmati di sekeliling-keliling Pulau Nusa Larang yang melihat keindahan lautnya, keindahan danaunya, keindahan pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Nusa Larang. Situ Lengkong Panjalu Ciamis. Sejarahnya adalah awal mula dari Kerajaan Panjalu dimulai dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara pecah menjadi dua di Jawa Barat menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda kemudian bersatu lagi menjadi Kamarajaan Sunda. Salah satu wilayah Kamarajaan Sunda adalah Kerajaan Panjalu. Kerajaan Panjalu adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di ketinggian 731 meter dari permukaan air laut Gunung Sawal. Panjalu Ciamis adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur. Setelah Maharaja Kertajaya Raja, Panjalu Kediri terakhir gugur di tangan Ken Arok. Kerajaan Panjalu Ciamis mulai dikenal ketika di bawah pemerintahan Prabu Sangyang Rangga Gumilang. Yang sebelumnya Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan. Kabuyutan adalah kawasan suci yang terletak di lokasi lebih tinggi dari daerah sekitar. Prabu Sangyang Rangga Gumilang menikahi seorang putri dari Galuh yaitu Ratu Permana Dewi yang dikaruniai putra bernama Sangyang Lembut Sempulur I yang mempunyai putra Prabu Sangyang Cakradewa yang memperistri putri dari Galuh yang bernama Ratu Sari Kidang Panunjung. Menurut kisah dalam Babat Panjalu, Prabu Sangyang Cakradewa adalah raja adil dan bijaksana hingga kerajaan Panjalu pada saat itu menjadi kerajaan yang makmur dan sangat disegani. Prabu Sangyang Cakradewa mengangkat putra tertuanya yaitu Sangyang Lembu Sempulur II menjadi putra mahkota, dan putra keduanya Sangyang Boros Ngora dipersiapkan menjadi patih senopati kerajaan atau panglima perang. Sangyang Boros Ngora pergi berkelana berguru ilmu perang sampai ke seluruh penjuru tanah Jawa. Hingga beberapa tahun kemudian, pangeran pulang dari pengembaraannya. Sampai di kerajaan Panjalu, disambut senang oleh sang ayah. Ketika melihat tanda raja di tubuh pangeran, sang ayah kecewa karena raja itu menandakan pemiliknya dalam penganut ilmu kesaktian aliran hitam. Karena tidak sesuai dengan wasiat sang ayah yaitu mangan karono halal, pakai karono suci, tekad ucup lampah sabenere, dan Panjalu tunggul rahayu tangkal waluya. Sang ayah memerintahkan membuang ilmu hitam itu dan segera mencari ilmu sajati. Ilmu benar, ilmu yang suci, ilmu yang lurus, ilmu yang menuntun kepada jalan keselamatan. Sebagai bukti Prabu Sangyang Boros Ngora telah menguasai ilmu sejati atau belum, sang ayah membekali sebuah gayung batok kelapa yang dasarnya sudah diberi lubang-lubang.
Apabila sang pangeran telah menguasai ilmu sejati, maka ia bisa menciduk air dengan gayung berlubang-lubang itu. Sang Hyang Borosngora pergi meninggalkan keraton dan berjalan tak tahu arah kemana. Tak tahu kemana harus mencari ilmu hingga letih berjalan. Akhirnya Prabu bersemedi memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberi petunjuk. Tak lama bersemedi, akhirnya petunjuk itu muncul, bahwa pemilik ilmu yang dia cari ada di seberang lautan, yaitu di Tanah Suci Mekah, Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktian Prabu Sang Hyang Borosngora tiba di Mekah dalam sekejap mata. Di Mekah, Sang Hyang Borosngora bertanya kepada setiap orang yang ditemui agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu sejati tersebut. Setiap orang tidak mengerti apa yang dimaksud pangeran dan memberi saran, memberikan petunjuk agar ia menemui seseorang pria yang tinggal dalam sebuah tenda di gurun pasir. Sang pangeran pun bergegas mengunjungi tenda dan melihat ada seorang pria tua. Lelaki misterius itu menegur pangeran karena telah datang tanpa mengucap salam hingga pena yang dipegangnya tertancap di pasir. Maksud pria tua itu hanya ingin memberi pelajaran kepada sang pangeran yang datang terlihat sombong dengan kesaktiannya. Pria itu meminta pangeran mengambil pena yang tertancap di pasir. Tetapi ada yang janggal. Pena itu susah sekali dicabut seperti kuat menyatu dengan bumi. Pangeran pun menyadari jika pria itu bukanlah pria sembarangan. Hingga sang pangeran memohon agar pria itu mengajarkan kepadanya ilmu yang mengagumkannya itu. Dan lelaki itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya meminta pangeran Sang Hyang Borosngora bersyahadat seperti yang dicontohkannya, dan ajaib pena yang tadinya menancap di pasir bisa dicabut sang pangeran. Hingga sang pangeran akhirnya menimba ilmu sajati kepada Baginda Ali radhiyallahu anhu. Ilmu itu adalah ilmu agama Islam. Di akhir masa pendidikannya, pangeran mendapat wasiat sang guru agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Pangeran Sang Hyang Borosngora berganti nama menjadi Syekh Haji Abdul Iman, kemudian diberi hadiah kenang-kenangan berupa pedang dan baju kebesaran. Sebelum pulang, Syekh Haji Abdul Iman menciduk air Zam-Zam dengan gayung berlubang dan air pun tidak menetes sama sekali, yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sajati dengan sempurna. Sang pangeran kembali di Panjalu dan disambut senang oleh sang ayah. Sang pangeran pun menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Air Zam-Zam yang dibawanya dijadikan cikal bakal dari air situ Lengkong yang sebelumnya merupakan lembah yang mengelilingi bukit. Bukit yang ada di tengah lembah menjelma menjadi sebuah pulau yang dinamai Nusa Larang, atau Pulau Terlarang, atau Pulau yang Disucikan, sama halnya seperti kota Mekah yang berjuluk Tanah Haram, yaitu Tanah Suci, yang artinya tidak sembarang orang boleh masuk dan terlarang berbuat hal yang melanggar peraturan atau hukum di kawasan tersebut. Sang pangeran pun mengembara syiar Islam sampai ke arah barat. Yang kita kenal tempatnya adalah di Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Sang pangeran Prabu Sang Hyang Borosngora naik tahta di Panjalu. Ia membangun keraton baru di Nusa Larang. Prabu Sang Hyang Borosngora mempunyai dua putra, yaitu Rahyang Kuning dan Rahyang Kencana. Petilasan Prabu Sang Hyang Borosngora ada di daerah Sukabumi. Tahta kerajaan Panjalu selanjutnya dilanjutkan oleh putra pertamanya, Rahyang Kuning. Dan kemudian tahta selanjutnya dari Rahyang Kuning dilanjutkan oleh putra keduanya, yaitu Prabu Rahyang Kencana. Prabu Rahyang Kencana makamnya dipusarkan di Nusa Larang Situ Lengkong yang ramai didatangi peziarah. Di Nusa Larang Situ Lengkong juga terdapat makam-makam dari tokoh-tokoh kerajaan Panjalu lainnya, yaitu Raden Tumenggung Cakranegara III, Raden Demang Sumawijaya, Raden Demang Aldakusuma, Raden Tumenggung Cakranegara IV, dan Raden Prasasarana Kyai Sakti.